Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada podcast perdana, podcast 9, yang mana ini salah satu bentuk kepedulian kita terhadap kemajuan IT dan juga tren masa kini. Pada topik kali ini kita akan mencoba mewawancarai seorang atau Bapak Guru, idola dari kita semuanya, yaitu Bapak Tato. Kita bisa mulai ngobrol bareng-bareng dengan beliau. Halo, selamat pagi Pak Tato. Selamat pagi Pak German. Alhamdulillah, gimana ini kabarnya Pak Tato? Alhamdulillah luar biasa untuk pagi hari ini. Terima kasih atas kesediaannya bisa mampir di podcast 9 ini. Oh ya, sama-sama. Pak Tato, begini Pak Tato. Kami tentunya bagi yang pemirsa ingin tahu lebih dalam, seperti dalam pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tentunya ingin mengorek lebih jauh tentang keberadaan Pak Tato di SMK 9. Pak Tato ini kelahiran kapan dan di mana ini Pak Tato? Memang asli Malang atau mungkin dari luar Jawa atau gimana ini? Alhamdulillah saya dibesarkan di Kota Malang ya. Dan lahir tanggal 4 Agustus. Oke, 4 Agustus. Ya. Nah, terus terang aja untuk tahunnya disensor karena tentunya ini kode etik seperti di luar negeri. Ya. Jadi menyembunyikan tentang hal kelahiran utamanya tahun karena berkaitan dengan usia. Enggak apa-apa. Ya. Kemudian sejak kapan ini Pak Tato ini masuk di SMK 9? Tentunya kemudian program keahlian apa yang diampu dari Pak Tato di sini? Sejak 1 Oktober 2019. 1 Oktober. Wah, ini sudah lebih dari 1 tahun ini ya. Ya. Baru ini Oktober. Berarti kira-kira kalau ini tanggal 13 berarti sudah sekitar 12 ya, 1 tahun 12 hari berarti ya, ya, sini. Benar, Alhamdulillah. Nah. Mungkin kesan-kesannya sebelum melangkah ke situ tadi untuk program keahlian yang diampu Rekayasa perangkat lunak. Oh, RPL rekayasa perangkat lunak. Ya. Ini otaknya di IT berarti ya Pak Tato ini programmer juga ya. Bermain belajar, coding dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk tadi kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, kesannya di lembaga ini apa saja Pak Tato? Sangat luar biasa, bukan sebagai teman tapi keluarga. Alhamdulillah. Karena kita di sini berangkat pagi pulang malam. Oh, seperti Bang Toya pelaan ini. Nah, ini berarti salah satu bentuk integritas, kemudian juga pengabdian. Ini masih bujang ya Pak? Alhamdulillah masih mencari. Halo guys, ini Pak Tato masih bujang. Halo jadi guys. masih menerima pendaftaran ini ya. Nah, seperti itu. Oh ya, ada beberapa hal yang perlu atau ingin saya korek dari Pak Tato ini berkaitan dengan program-program ke depan. Kalau sebelumnya sudah dimulai oleh program keahlian dari TKJ, yaitu dengan adanya CSR tentang pengabdian ke masyarakat, utamanya adalah pembagian ke warga sekitar SMK 9 ini, utamanya di RW 01, yaitu tentang jaringan untuk internet gratis. Mungkin ada hal-hal atau inovasi dari program keahlian yang dari Bapak ampu, apa kira-kira inovasi atau terobosan-terobosan yang mana ini salah satu bentuk pengabdian kita sebagai lembaga kepada masyarakat. Bisa diceritakan mungkin Pak Tato ataupun rencana, tidak masalah, plan, nanti bisa kita share ke pemirsa supaya nanti lebih sreg, jadi nanti ada capaian-capaiannya. Silakan Pak Tato, apa saja kira-kira? Untuk capaian kalau kita berkata CSR atau kerjasama dengan masyarakat, kita dari pemagangan penempatan siswa itu sudah kerjasama dengan masyarakat. Alhamdulillah. Dari perusahaan ataupun pihak lembaga masyarakat seperti kecamatan dan sebagainya, kita sudah bekerja sama. Mungkin yang perlu kita tingkatkan menambah jumlah siswa di sana untuk membuat web dan sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi di masa pandemi saat ini sangat dibutuhkan. Wah, ini terobosan bagus. Nah, ini guys, bisa dicermati apa yang disampaikan oleh Pak Tato tadi, bahwanya kedepannya adalah penambahan untuk siswa magang di kelurahan atau utamanya di sekitar sini, yaitu kecamatan di Cemoro Kandang. Kemudian juga tadi adalah
keterserapan. Pada intinya di SMK itu ada 3 lulusannya itu diharapkan. Yang pertama itu keterserapan, bekerja di dunia kerja sesuai dengan linearitasnya dari jurusannya. Yang kedua adalah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, atau mungkin juga yang ini yang tidak kalah penting. Ini harus kita tanamkan, yaitu memiliki jiwa wirausaha. Mohon maaf ini Pak Tato, kalau misalnya di jurusan Bapak yang ampuh ini, kira-kira wirausaha apa yang memungkinkan, kemudian apakah gender bermasalah apa tidak? Oh tidak, kalau masalah gender, kebetulan saya ngajar mapel PKK. Jadi siswa di situ saya suruh mengimplementasikan pada proposal pengajuan sebuah proyek atau program terhadap perusahaan atau masyarakat dengan rincian dan tuntutan spesifik yang telah ditentukan di proposal tersebut. Oh iya, bagus. Berarti tentunya ada pembekalan yang mana kesiapan kita sebelum dia nanti terjun di masyarakat. Kemudian kan yang jelas kan sebelum prakerin atau istilahnya sekarang itu praktek kerja lapangan atau PKL, itu juga bagian dari itu. Tentunya ada matching antara kurikulum yang dipelajari di sekolahan dengan di dunia kerja. Apalagi di IT tentunya perkembangannya sangat pesat. Ini bagaimana pesat, Pak Tato, untuk mensikapi hal-hal seperti itu? Di luar kita motivasi siswa untuk mengikuti pelatihan atau mengikuti webinar dan sebagainya. Di masa pandemi seperti ini, insya Allah masih banyak waktu lah daripada mereka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mending kita share aja link dari webinar atau pelatihan dan kita ajak untuk berdiskusi. Iya, terima kasih. Tentunya sedikit banyak berpengaruh terhadap program-program yang ada di RPL. Kemudian masa pandemi ini yang kita nggak tahu kapan berakhirnya. Di situ kan ada terobosan-terobosan, kemudian inovasi-inovasi yang baru. Seperti tadi model pembelajaran PJJ, ya toh. Kemudian juga bagaimana sebagai jembatan antara pihak sekolah dengan pihak dunia kerja, yang mana harus ada memfasilitasinya dari masing-masing jurusan. Hal-hal seperti itu memang sangat diperlukan. Yang jelas pengaruh daripada COVID ini sangat besar sekali. Utamanya ekonomi, pendidikan juga terdampak juga. Terus kemudian ini ada program baru yang kira-kira sebentar lagi diluncurkan. Kesiapan dari jurusan ataupun program keahlian RPL atau rekayasa perangkat lunak. Bagaimana nanti SOP dan pengaturannya Pak untuk perharinya, bagaimana, durasinya bagaimana. Diharapkan kan seperti saran dari apa yang diinformasikan dari Dinas Pendidikan, bahwasanya untuk mapel yang dibolehkan untuk tatap muka itu sebagai persentasenya juga melihat wilayah zonasinya. Kemudian juga pengaturan seperti itu diharapkan adalah mapel produktif. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan praktek yang mana kompetensi itu harus melalui melakukan doing. Gimana ini untuk pengaturannya, kesiapan dari jurusannya? Kalau sesuai rencana, insya Allah mulai Senin depan siswa mulai masuk. Tapi hanya sebagian, 25% dari jumlah jurusan. Oh, berarti seperempatnya ya? Seperempatnya dari kelasnya. Ya. Jadi itu dan dijadwalkan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, dan mereka harus kita siapkan untuk menjelang dia tuh praktek ataupun PKL atau PSG di Dudi. Oh, berarti materi-materi yang memang disiapkan khusus untuk bagaimana dia nanti terjun di Dudi, kemudian mapel-mapel yang berkaitan atau praktek yang berkaitan dengan itu ya? Iya. Oh iya. Dan perlu digarisbawahi untuk kelas 10 dan kelas 3 masih stay at home. Masih WFH gitu. Work from home. Ini tentunya kombinasi nantinya ke depan, baik itu daring maupun luring, kemudian kapan kita harusnya tetap, tapi mungkin juga harus diingatkan bahwasanya jangan sampai nanti timbul klaster baru ini Pak Tato ya di jurusan Bapak nanti ya. Jadi diharapkan betul-betul untuk SOP-nya diterapkan kalau seperti itu nggih. Iya, itu sudah ada aturan dari pihak sekolah, tinggal kita mensosialisasikan terhadap peserta didik. Dan itu tentunya ada berbagai persyaratan sebelum menuju ke SOP tadi. Yang jelas kan salah satu yang kunci pentingnya adalah izin dari orang tua. Apakah seperti itu juga nanti akan tersampaikan? Ya, ada bukti sudah itu. Ada sosialisasi dan mulai bertahap
orang tua kita suruh ke sekolah untuk mengambil rapot sisipan dan memberitahukan bahwa sewaktu-waktu di kelas 10 atau kelas 3 ada pemberitahuan untuk masuk mendadak, mereka siap dengan SOP yang ada, dengan perjanjian yang ada. Alhamdulillah, alhamdulillah itu tadi program kedepannya.